Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembahasan ataupun daras kitab Al-Hikayat fi Fadli Salawat ala Sayyidi Sadat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikayatu tsaminatu fi qissatir rajulil ladzi yaqti'a lisanuhu. Jadi kita sudah memasuki hikayah ke-8 pada kisah seorang lelaki yang lisannya dipotong. Wa Kia ana rajulis salihi Umar bin Ar-Ra'ini annahu kana mujawiran bil Madinati fa kharaja yawma Ashura ila qubbatil Abbas allati yajtami'u dhalika al-yawm fiha al-imamiyatu. Jadi diceritakan daripada seorang lelaki yang saleh, nama beliau adalah Umar bin Ar-Ra'ini. Jadi pada suatu ketika beliau berdampingan dengan kota Madinah, artinya beliau berada di dekat kota Madinah tempat tinggalnya. Fakharaja yauma Asyura, maka ketika hari Asyura, yaitu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, beliau keluar ila qubbatil Abbas, kepada Qubbah Abbas, yang mana yajtami'u dzalikal yaum fi hal imamiyah. Pada hari Asyura tersebut, seluruh orang-orang pengikut Syiah Imamiyah keluar untuk berkumpul di sana. Fawaqafa ala babiha, maka ketika itu beliau berdiri di dekat daripada pintu Qubbah Abbas. Wasa'alahum syai'an bimahabbati Abi Bakrin. Kemudian Umar bin Ar-Ra'ini tadi, beliau meminta sesuatu kepada mereka dengan mahabbati Abu Bakar. Maksudnya adalah beliau meminta sesuatu dengan bertawassul kepada Abu Bakar, dengan kecintaan beliau kepada sahabat Abu Bakar. Nah, fakharaja lahu syekhun wa madha bihi lidarihi. Kemudian ketika salah seorang daripada pemuka ataupun syekh Syiah Imamiyah ketika itu mendengar permintaan daripada Umar Ar-Ra'ini dengan membawa-bawa nama Abu Bakar, maka dia keluar, lahu syekhun, keluar baginya Umar seorang syekh, wa madha bihi lidarihi, kemudian wa madha bihi lidarihi, syekh tadi ataupun seorang tokoh daripada Syiah Imamiyah tadi, orang tua tadi, membawa Umar Ar-Ra'ini ke rumahnya. Wa aghlaqaha alaihi, kemudian syekh tadi mengunci pintu rumahnya dan mengurung Umar Ar-Ra'ini di dalam rumahnya. Wa salatu alaihi abdaini, kemudian orang tua tadi, orang Syiah tadi memerintahkan dua hamba sahayanya ataupun dua budaknya, katafahu wa auja'ahu daraban summa qata'a lisanah. Imamiyah tadi ataupun orang Syiah tadi memerintahkan kepada dua orang budaknya untuk mengikat Umar Ar-Ra'ini dan untuk memukulnya. Nah, summa qata'a lisanah. Kemudian dia juga memerintahkan kepada dua budaknya tadi untuk memotong lidah daripada Umar. Summa qala lahu, kemudian ketika dia sudah menyakitinya, dia sudah memukulnya, kemudian Syiah Imamiyah tadi ataupun salah seorang pemuka Syiah tadi, orang tua tadi, mengatakan kepada Umar, ukhruj li talbin man sa'alta fi mahabbatihi, keluarlah kamu untuk kamu mintai kepada orang yang engkau sa'alta bi mahabbatihi, untuk engkau cari seseorang yang engkau pinta dengan rasa cintanya tadi. Itu karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang Syiah ini, khususnya mereka yang ekstrim, mereka sangat membenci para sahabat Rasul, terkhusus Abu Bakar. Nah, maka ketika itu Syekh tadi, orang Syiah tadi mengatakan, keluarlah untuk meminta kepada orang, untuk mencari orang yang engkau mintai dengan rasa cintamu tadi. Nah, liyuradda alaika lisanak, supaya dia bisa mengembalikan lisanmu. Nah, ini kan satu penghinaan yang sangat luar biasa. Setelah dipukul Umar ini, dipotong lidahnya dengan keji, kemudian dia diusir dan dia dihina. Keluarlah kamu, mintalah kepada orang yang engkau cintai tadi, yaitu Abu Bakar, supaya dia bisa mengembalikan lidahmu yang sudah terpotong itu. Fakhraja ilal hujrah asy-syarifah. Kemudian Umar tadi pergi, keluar, dan beliau pergi ke hujrah syarifah. Hujrah syarifah ini di makam Rasulullah. Wa bakiya min syiddatil waj'i wal alami. Kemudian dia pun menangis terseduh-seduh karena perih dan rasa sakit yang ia alami. Wa qala fi nafsih, kemudian dia berkata
pada dirinya. Artinya dia berkata di dalam hatinya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dia mengadu, mengeluh kepada Rasul. Innaka ta'lamu ma asabani. Engkau tahu apa yang telah menimpa aku. Fi mahabbati Abi Bakrin. Karena aku mencintai sahabatmu Abu Bakar. Fa in kana sahibuka haqqan. Jika seandainya sahabatmu Abu Bakar itu merupakan orang yang benar, haqqan. Fa habbun ayyarji'a lisani. Fa uhibbu ayyarji'a lisani. Maka aku ingin, aku sangat mencintai supaya lisanku ini kembali lagi. Wabata fil hujrah. Kemudian dia pun tertidur di dekat hujrah Rasul. Qalqan min syiddatil alam. Dalam keadaan gelisah karena sakit yang dia rasakan. Fa akhadathu sinnah. Kemudian dia diserang oleh kantuk minan naumi. Fanama. Kemudian dia pun tertidur. Mana wabata tadi dia bermalam di hujrah, kemudian dia diserang oleh kantuk, kemudian dia tidur. Fara'a fi naumihi, kemudian dia melihat di dalam mimpinya anna lisanahu qad ada. Lisannya sudah kembali lagi qad ada kama kana sebagaimana sebelumnya. Fantabaha, maka dia pun terjaga, fa iza huwa kadzalik, maka dia benar-benar mendapati lisannya sudah kembali. Faqala, maka dia mengucapkan alhamdulillahilladzi radda alayya lisani wazdada mahabbata fi Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan lisanku kepadaku, wazdada mahabbata fi Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dan Allah yang telah menambah ataupun Allah yang telah melebihkan rasa cintaku terhadap Abu Bakar. Falamma kana al-'amu tsani, maka ketika waktu telah berlalu, kemudian berganti tahun selanjutnya, yaitu tahun kedua. Fi yaumi Asyura, kemudian datang hari Asyura lagi. Ada ilal Qubbah. Kemudian dia pun datang kembali kepada Qubbah yang sama, yaitu Qubbah Abbas. Wasa'ala, kemudian dia pun meminta. Seperti permintaan dia sebelumnya. Karena dia makin yakin dan makin bertambah cintanya kepada Abu Bakar. Fakharajalahu syabun. Maka berbeda dengan tahun sebelumnya. Kali ini ketika dia meminta itu, tiba-tiba seorang pemuda keluar dan menghampirinya. Wa madha bihi lidarihi, kemudian pemuda tersebut pun mengajak Umar Ar-Raini tadi untuk datang ke rumahnya. Wa akramahu, dan pemuda ini memuliakannya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana dia disiksa sampai lidahnya dipotong, tapi pada tahun yang kedua ini dia dimuliakan di rumah pemuda itu. Nah, summa fadahallahu baitan wa ja'ala yabki. Kemudian tiba-tiba ketika mereka sedang duduk di rumah pemuda tadi, tiba-tiba pintu daripada rumah itu, salah satu pintu mungkin di ruangan rumah itu terbuka. Wa ja'ala yabki, sehingga ketika pintu tersebut terbuka, nah, pemuda tadi pun menangis, menjadikan pemuda itu menangis, melinangkan air mata. Faqultu lahu, maka kemudian Umar bertanya kepadanya, "Mas sabab, apa sebabnya engkau menangis?" Faqala, maka dia pun menjawab, "Kana abi min kibaril imamiyah." Ayahku merupakan salah satu daripada pembesar Syiah Imamiyah. Faja'ana rajulun. Kemudian suatu ketika datang kepada kami seorang lelaki, yas'alu bi mahabbati Abi Bakrin. Lelaki tersebut meminta kepada kami dengan bertawasul ataupun dengan perantaraan mahabbah kepada Abu Bakar. Meminta dengan membawa-bawa rasa cinta kepada Abu Bakar. Fafa'ala, kemudian fafa'ala kaza, maka ayahku pun melakukan kaza wa kaza. Artinya dia pun menceritakan apa yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu menyakiti pemuda tadi. Tsumma masakha qirdan, kemudian ayahku berubah bentuknya menjadi monyet. Fa adkhalnahu hadzal bait, maka aku pun memasukkan ayahku ke dalam rumah ini. Wa dhaharna mautahu wa huwa hadzal qirdu, dan aku pun mengumumkan ataupun aku pun membahirkan kepada manusia, kepada orang-orang, kepada tetangga-tetangga, kepada masyarakat-masyarakat bahwasanya ayahku ini telah mati. Mungkin karena dia malu bahwasanya ayahnya ini telah berubah menjadi monyet. Ini kan merupakan suatu kutukan ya. Ayahnya berubah menjadi monyet karena apa yang ayahnya lakukan kepada seorang pemuda yang mencintai Abu Bakar. Dia pun menyembunyikan ayahnya di rumah. Kan orang-orang bertanya nanti kemana ayahnya. Nah, kan dia pun merekayasa dengan mengatakan ataupun menjelaskan, mendahirkan kepada manusia seolah-olah ayahnya telah meninggal. Padahal ayahnya tidak meninggal, ayahnya berada di dalam rumah dan telah berubah menjadi monyet. Dan ini sudah kita ketahui sebabnya kenapa dia menangis ketika tiba-tiba pintu rumah itu tadi, salah satu pintu di ruangan rumah itu terbuka. Mungkin ketika pintu itu terbuka langsung nampak monyet tadi, sehingga ketika dia melihat ayahnya itu, dia kembali sedih dan menangis. Faqala lahu, kemudian Umar mengatakan kepada pemuda tadi,
ana dzalikar rajul. Akulah lelaki yang engkau maksudkan di dalam ceritamu tadi. Lelaki yang diperlakukan dengan sangat kejam oleh ayahmu tanpa dia salah apa-apa. Dia hanya mencintai sahabat Abu Bakar. Wa qassa alaihil qissah. Kemudian Umar pun menceritakan kisah apa yang terjadi kepadanya, mulai dari dia disakiti sampai bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Umar Ar-Ra'ini kembali lagi lidahnya seperti semula. Faqabbala rijlahu a'tahu thawban wa dinaran. Kemudian anak muda tadi setelah mengetahui itu, dia pun mentakbil, mengqublah, mencium kakinya Umar sebagai penghormatan dan memberikan kepadanya beberapa pakaian dan dinar. Nah, kisah ini bisa Anda cek sendiri di dalam kitab Is'adur Rafiq, jilid 1 halaman 340.